رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته وأنصار رسول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Madlan bayya ilal aqani fahum muqmaun wa ja'alna min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan sanahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim wa ulthahum am lam tunjirhum la yu'minun innama tunjiru man ittaba dzikra wa syara ma nabil ghabau Isalin Husnuhu wa takfinuhu Wassalatu Alaihi Wadakanuhu Aqalul Bisli Aqalul Jusli Aqaminu Danalihi Bilmai Akmalihi Bilmakmaluhu Wasila Sautataihi Wa ayujilan Qadara Min anfihi Min anfihi Wa ayyatiyayu Wa ayyudluka Ba'dahu Bisidri Wa ayyasidrona Alaihi Salasan. Ini satu pasal alladzi yajabu lil maiti, yang lazim yang harus bil maiti bagi mayit arba'u isolin, yaitu empat perkara. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, maka wajib nih ya, wajib bagi mayit kita urusin ya. Ada 4 perkara ya. Bagi mayit ada 4 perkara yang wajib kita urusin ya. Pertama, bukan amil, termasuk kita ya, di keluarga kita wajib. Maka kalau dalam 4 ini ya, maka itu kurang bagus ya, dan sangat penting buat ketika orang sudah meninggal dunia ya. Jadi hukumnya ini harus 4 perkara. Yang pertama adalah kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup untuk mengurusi orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah ghusluhu, yaitu yang pertama adalah memandikan itu si mayit. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia harus dimandiin, jangan sampai enggak dimandiin ya, dimandiin. Gimana cara mandinya? Mandinya memang jangan terburu-buru, harus benar-benar bersih ya, harus benar-benar bersih dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dalam-dalamnya harus bersih sebersih-bersihnya ya. Sampai di kotor-kotoran kita, di kotor-kotoran mayat itu ketika dia meninggal ada yang sakit, kadang-kadang itu perutnya tuh Pak harus ditekan ya. Kemarin saya belum lama itu ya, belum lama mandiin mayit itu ditekan perutnya, keluar kotorannya, jadi harus ditekan perutnya, jadi harus bersih dari kotoran
ya. Kemudian kita memandikannya pun kalau masih licin itu berarti belum bersih, harus benar-benar kasat dari semua anggota tubuhnya, dari mulai ya muka-mukanya, tangannya, selah-selahnya, jari-jarinya, ujungnya, kupingnya, termasuk tubuh dan buburnya, dari kotoran, lubang depan dan lubang belakang, mesti itu dikorek. Dimasukkan kedua tangan kita. Ketika kita membasuh, mencuci daripada tubuh dan bubur, maka menggunakan dengan tangan kiri, terus disiram. Dan cara menyiramnya pun itu dengan langsung. Ketika air keran sampai kepada si mayit, maka tangan kita menengadah, mengikuti daripada keran tersebut. Jangan langsung, Pak, kasihan si mayit. Jangan dikira orang meninggal itu enak kita mandiin, jangan mandinya tuh asal-asalan. Kasihan si mayit tersebut, ya. Jadi ketika si mayit meninggal itu, maka mandi keran tersebut itu biasa kita mandi pakai apa? Daun atau pakai keran? Biasanya pakai selang ya. Ada yang selang, ada yang pakai gayung. Kalau pakai gayung, maka tangan kita tuh dari harus jatuh dulu, jangan langsung ke si mayit. Jatuhin dulu ke tangan kita. Tuh, kalau cara mandiin si mayit jangan langsung ke siap. Maka itu ambil harus paham betul cara mandiin si mayit. Jangan langsung ditempel, langsung disiram ke mukanya dari ujung harus betul dua-duanya tanpa ada selah untuk menengadah daripada tangannya. Jadi begini cara panik ya. Ya begitu air digelojok gitu ya. Jadi kita pilih ikutin dari mulai palanya dia nih. Fotonya katanya. Tahu ini ya. Ini nih palanya nih. Ini pala si mayit. Kalau mandi mari Pak. Arah kemana? Kalau mari Pak. Ya. Gitu ya. Ini kan kalau kita kiblat soalnya itu kiblat ya. Ya. Ya sama. Ketika sudah meninggal dunia, maka mayit taruhnya di palanya sini. Sama. Palanya di sini. Mandi juga sama. Ya. Kalau mandi begini Pak tuh. Kalau mandi begini. Tapi kalau sudah pas meninggal, taruhnya begini palanya. Ketika mandiin, ini ada kiblat. Oh begini maaf. Iya ya. Ada kiblat. Yang saya tahu begini karena di Solo begitu. Jadi palanya ini kalau kita mandiin, ya, nih kemudian kan ada amil. Amil apa enggak? Apa nah? Amil kalau siapa amil? Amil ya tukang mandiin. Amil ketika dia mau mandiin si mayit palanya nih, ya. Kemudian ada yang jaga, kemudian ada yang bantuin. Kan bisa pakai, ada yang gayung, ada yang pakai selang. Situ pakai biasanya. Gayung, pakai gayung. Jadi ketika menyiram situ si mayit dari pala, jadi jangan langsung ke si mayit nyiramnya, ya. Tetap jadi langsung ke tangan, ikutin tuh tangannya. Gitu. Pokoknya di mana ada air jatuh, itu jangan nyiram, itu ikutin airnya. Terus melakukan siramnya air gojok, ikutin tuh palanya. Terus, nah ini si Amil tangannya sambil membasuh ya kan, sampai kena semua tuh rambut dalamnya sambil digerojokin, dan tidak boleh langsung ke si rambutnya, kepalanya. Jadi harus ada tameng. Nadahnya seperti itu ya. Jadi harus ikutin. Gitu. Jadi kalau misalnya begini belum lulus nih, ambilnya nih, nggak sembarangan, nanti tanggung jawab dia tuh, akhirat. Ya, nggak boleh, kasihan sakit. Jadi kalau di dalam kitabnya itu, ketika si mayit mandiin, kalau di orang yang beriman, kalau orang yang nggak beriman, sakitnya masya Allah, itu baru mandi banget Pak. Ruhnya itu kesakitan, sebelum kita nggak dengar. Dalam kitab dari itu dikatakan ketika si mayit meninggal, kemudian dia memandikannya dengan mandinya sembarangan, ya tanpa ada tali pengalas begitu, itu sakitnya luar biasa. Apalagi kalau orang meninggal tidak beriman, sakitnya luar biasa. Kasihan. Jadi harus ditadahin begitu. Ya, nggak langsung ke mayit tersebut airnya. Lalu disetim, boleh itu mengeri. Kan orang lebih karena ada setiman ya, gampang. Tapi kalau misalkan yang maling mah dimati di setim apa dah? Kalau disetim. Misalkan kata pencuri mati, jahat. Setim itu apa dah? Bisa juga siksa apalagi itu. Ya orang kita nih, mohon maaf orang kita kalau